Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Citra Koja Trendini. Aku dari program studi pendidikan sosiologi. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas dan menganalisa topik mengenai ruang lingkup sosiologi. Nah, yang kita tahu bahwa ruang lingkup sosiologi ini pasti luas. Namun, tanpa sadar, kita dari kecil aja sudah ada di dalam ruang lingkup sosiologi, yang dimana terdapat kelompok sosial dari pada saat kita kecil, yaitu yang bernama keluarga, yang dimana keluarga ini terdiri dari individu-individu yang jumlahnya tidak banyak, tapi itu termasuk ke dalam kelompok sosial juga karena adanya interaksi satu sama lain yang sering bertemu. Nah, ruang lingkup sosiologi ini juga kita rasakan dari kita SD, SMP, SMA maupun kuliah saat ini, yang dimana di masa pendidikan kita itu kita sering bertemu dengan masyarakat luas, baik teman sebaya, pengajar maupun warga di sekitar sekolah itu, sehingga tanpa sadar kita udah dalam ruang lingkup sosiologi ini sendiri. Misal kita bertemu dengan individu yang dimana kita bertemu dengan teman sebaya kita maupun kakak kelas ataupun adik kelas sendiri. Lalu yang kedua, individu dan kelompok, yang dimana di individu dan kelompok ini contohnya seperti kita sebagai mahasiswa membutuhkan pembelajaran dari seorang dosen, dan dosen ini dimaknai sebagai individu, sedangkan kita dimaknai sebagai kelompok yang ingin mencapai tujuan, yaitu dengan belajar. Nah, selanjutnya ada yang namanya kelompok dengan kelompok. Nah, kelompok dengan kelompok ini dimana kita akan terjun langsung di masyarakat nanti, yang dimana kita akan bertemu dengan berbagai kelompok yang kita menjadi bagian dari kelompok A, sehingga kita ingin melakukan sebuah kolaborasi dengan kelompok B, sehingga ada tukar pikiran di antara kelompok tersebut. Nah, selain itu di kelompok dengan kelompok ini juga terjalin di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa ruang lingkup sosiologi itu udah pernah dirasain loh selama ini, nah, ada pun tujuan dari kita mempelajari ruang lingkup sosiologi ini, yang dimana kita jadi memahami bahwa pentingnya belajar ruang lingkup sosiologi, yang dimana kita menjadi lebih peka dan peduli satu sama lain, sehingga kita bisa tahu bahwa ada gejala sosial baru, sehingga kita bisa mengantisipasi dari masalah-masalah yang ada. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dan alasan dari ruang lingkup sosiologi sendiri, kita harus tahu bahwa sosiologi sendiri ini juga apa sih definisi dari sosiologi ini sendiri. Nah, sebenarnya sosiologi ini tuh pertama kali dipelopori oleh Auguste Comte, yang dikenal sebagai bapak dari sosiologi, yang kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmu oleh Herbert Spencer. Perkembangan sosiologi ini tuh dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa abad pertengahan, masa abad Renaissance, yang ketiga ada masa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lain yang berada di abad ke-18 Masehi. Dan yang terakhir adalah masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah yang mandiri pada abad ke-19 Masehi. Nah, perlu kalian tahu bahwa objek kajian utama dalam sosiologi sendiri ini juga ada beberapa loh. Yang pertama ada struktur masyarakat. Di struktur masyarakat ini kita tahu bahwa kita akan mempunyai peran dan kedudukan masing-masing di tiap kehidupan, di tiap lingkungan gitu. Baik itu kita di lingkungan keluarga kita sebagai apa, yang kedua kita di lingkungan pendidikan sebagai apa, dan nanti di masa depan kita di pekerjaan nanti kita sebagai apa jabatannya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bahwa ada struktur masyarakat, ada lagi yang penting, yaitu unsur sosial. Yang dimana di unsur sosial ini kita tahu bahwa adanya sebuah kelompok-kelompok sosial lain yang
yang banyak pastinya kan di luar sana. Nah, selain itu juga ada yang namanya lembaga-lembaga sosial. Nah, setelah kita tahu bahwa ada kelompok sosial dengan lembaga sosial, pastinya akan terbentuk sebuah stratifikasi sosial itu sendiri yang dinamakan adanya sebuah kayak kedudukan dari setiap orang gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya sosialisasi, yang dimana sosialisasi ini yang kita tahu bahwa adanya perkumpulan individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, ataupun individu dan kelompok yang dimana mereka berkumpul untuk melaksanakan sebuah interaksi atau komunikasi satu sama lain yang mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya, yang terakhir adalah perubahan sosial, yang dimana di perubahan sosial ini kita pastinya dalam berkehidupan ingin merubah status kita untuk menjadi lebih baik. Tapi perubahan sosial ini sebenarnya tujuannya tuh mengubah tatanan baru kita gitu di masyarakat. Nah, tapi sifatnya ini bisa naik bisa turun, jadi tergantung dari kitanya sendiri gimana. Nah, selanjutnya kita bahas nih ke sosiologi sendiri. Nah, sosiologi ini secara etimologi, di mana sosiologi ini terbagi menjadi dua kata, yang dimana yang pertama sosios dan logos. Sosios ini artinya kawan, teman, maupun masyarakat. Sedangkan logos artinya ilmu. Nah, makna dari setelah kita tahu bahwa adanya arti tersebut, dapat diartikan bahwa sosiologi ini itu adalah ilmu pengetahuan yang tentang berteman atau berkawan. Nah, tapi ada pun pengertian lain nih, di mana ilmu sosiologi ini dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan tentang hubungan antar masyarakat atau pengetahuan tentang kehidupan bermasyarakat sendiri. Jadi, selanjutnya, sebagai suatu ilmu pengetahuan, sosiologi ini juga memiliki ruang lingkup yang dipelajari. Nah, adapun definisi dari ruang lingkup sendiri. Ruang lingkup sendiri itu adalah sebuah penjelasan mengenai batasan dari sebuah subjek yang ada di dalam suatu masalah tersebut, yang dimana saat misal kita melihat sebuah kecelakaan, yang dimana kita tidak boleh menyentuh korban, karena nantinya korban itu pasti akan ditindaklanjuti oleh dari kedokteran, yang dimana takutnya malah kita yang terkena dari sebuah, malah kita yang jadi pelakunya, karena itu ruang lingkupnya bukan ruang kita lagi, tapi ruang lingkup dari sebuah yang ranahnya lebih ke arah pihak berwajib, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memang campur urusan kita dan melewati batasan yang sudah ditentukan dari yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, setelah kita tahu bahwa ruang lingkup sendiri itu apa, kita harus tahu bahwa ruang lingkup sosiologi itu juga apa sih pengertiannya. Nah, ruang lingkup sosiologi ini juga memiliki pengertian yang dimana semua interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dari lahir ini kita udah merasakan hal tersebut loh. Baik itu kita saat kita pendidikan kita, terus saat kita sudah lahir, yang masih kecil namun itu udah merasakan gitu. Nah, adanya kesinambungan dari ruang lingkup sosiologi ini dengan ruang lingkup sendiri gitu. Jadi benar dikatakan bahwa ruang lingkup sosiologi ini adalah adanya interaksi dari semuanya, dari keseluruhan yang kita rasakan. Nah, menurut seorang sosiolog bernama Sujono Sukanto, beliau mengategorikan ke dalam dua kelompok ruang lingkup sosiologi, yaitu yang pertama sosiologi umum yang mempelajari tentang bagaimana menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam menjalin suatu hubungan kedekatan dengan masyarakat sekelilingnya. Lalu yang kedua, sosiologi khusus yang dimana mempelajari dan menyelidiki perihal berbagai macam sektor kehidupan di masyarakat. Nah, hal ini itu diambil dari suatu segi tertentu dalam berkehidupan. Selain itu, kita harus tahu bahwa ruang lingkup sosiologi itu meliputi apa aja sih? Yang pertama, ruang lingkup sosiologi ini tuh meliputi pengetahuan dasar dalam pengajian. Nah, itu apa aja sih? Yang pertama, adanya kedudukan serta peran sosial seorang individu dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat secara luas. Pastinya di setiap lingkungan itu kita akan menemukan sebuah kedudukan masing-masing yang sebelumnya sudah dijelaskan. Misal saat kita di dalam keluarga kita sebagai anak, lalu sedangkan di dalam
suatu kelompok kita menjadi bagiannya apa, lalu yang di dalam masyarakat secara luas kita juga bagiannya secara apa, ataupun sebagai rakyat. Nah, selain itu ada lagi yang namanya nilai serta norma sosial yang menjadi dasar dan memberikan pengaruh terhadap sikap kita dan perilaku kita untuk berperilaku dalam berhubungan dengan sosialnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya masyarakat, kebudayaan daerah, dan serta kebudayaan nasional Indonesia yang menjadi sub masyarakat dalam ilmu sosiologi. Nah, yang ada lagi pun yang namanya terus berlangsungnya perubahan sosial budaya yang merupakan akibat dari faktor internal dan eksternal. Lalu yang terakhir adanya berbagai macam masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, sehari-hari. Selain itu, karena pada dasarnya penelitian sosiologi menggabungkan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup sosiologi pun dapat dibagi menjadi 3 poin. Nah, poin-poin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup sosiologi ekonomi. Nah, pada ruang lingkup ini pastinya sosiologi berhubungan dengan produksi, distribusi, hingga pemakaian dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, yang kedua, ruang lingkup sosiologi persoalan sejarah, yang dimana hal ini tentu berhubungan dengan catatan kronologis sesuatu. Misalnya, usaha dari kegiatan seseorang ini berserta dengan prestasi yang pernah didapatkannya. Lalu yang terakhir adalah ruang lingkup sosiologi masalah manajemen, yang dimana masalah manajemen ini ialah pihak yang membuat kajian sosiologi dan berkaitan pada apa yang dialami oleh warga negara di sekitarnya. Nah, sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentunya, sosiologi juga memiliki sifat dan hakikat seperti ilmu lain-lainnya. Nah, sifat dan hakikat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dari sosiologi pun, sebab merupakan dasar dari terbentuknya sosiologi sebagai ilmu. Adapun sifat dan hakikat dari sosiologi sebagai ilmu, yaitu yang pertama, sosiologi dan ilmu sosiologi termasuk ke dalam rumpun ilmu sosial karena mempelajari dan berhubungan dengan gejala kemasyarakatan. Pada prinsipnya, ilmu sosiologi ini tuh berfokus pada mempelajari bagaimana tingkah laku seseorang individu dalam berinteraksi dengan individu dan kelompok masyarakat lainnya. Lalu yang kedua, sosiologi termasuk ke dalam ilmu pengetahuan yang kategoris, yang dimana hal ini berarti bahwa sosiologi juga membatasi dirinya pada apa yang sedang terjadi. Nah, hal itu yang disebut dengan dasein. Selain itu ada lagi, sosiologi bukanlah ilmu yang mempelajari apa yang seharusnya. Hal itu disebut sebagai dasolen. Lalu selanjutnya ada sosiologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang murni, yang dimana sebagai ilmu sosiologi ini tuh bertujuan guna untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak atau tak menentu. Nah, sosiologi ini tidak termasuk dalam pengetahuan terapan, praktik, atau terpakai. Lalu ada lagi, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang abstrak. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sosiologi itu sebenarnya abstrak. Tapi ini berarti bahwa yang diperjelas lagi bahwa sosiologi itu sebagai ilmu yang tidak memiliki aturan yang pasti. Akan tetapi, hal yang diperhatikan dalam sosiologi juga ada menggunakan dengan pola-pola peristiwa yang terjadi pada interaksi di dalam masyarakat itu sendiri, ya, sehingga itu bisa dibilang valid juga gitu. Nah, lalu selanjutnya di mana sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan guna menghasilkan suatu pengertian dan pola yang umum, yang dimana seorang sosiolog meneliti dan mencari apa sih yang menjadi prinsip atau dasar dari hukum umum yang muncul di interaksi antar individu. Nah, ini mencakup semua hal yang memiliki sifat, hakikat, dan isi serta struktur dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada lagi yang namanya sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bersifat rasional,
ini berkaitan dengan metode pengkajian yang digunakan dalam sosiologi, yang dimana kita tahu bahwa metode-metode pengkajian dari sosiologi ini benar-benar mengkaji masyarakat yang menjadi sebagai responden, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, yang menggunakan sebuah angket ataupun dari wawancara langsung, sehingga terjun ke masyarakat sekitar. Jadi sifatnya ini adalah rasional, bisa dipikir dengan logika manusia, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya sosiologi, adalah ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam kategori umum, yang dimana sosiologi ini tuh bukan merupakan pengetahuan yang khusus. Maksudnya itu adalah sebagai ilmu, sosiologi ini tuh hanya sosiologi itu mengamati dan mempelajari gejala yang umumnya muncul pada setiap interaksi masyarakat yang secara empiris. Nah, setelah kita mengetahui bahwa adanya sifat-sifat dan hakikat dari ruang lingkup sosiologi ini, kita harus tahu fungsinya ruang lingkup sosiologi itu apa sih? Nah, menurut Yulia Budiwati, dalam modulnya ruang lingkup sosiologi menjelaskan bahwa mempelajari ruang lingkup sosiologi ini memiliki fungsi dan manfaat praksis, yaitu yang pertama, mendapatkan pemahaman tentang ilmu sosiologi sejak awal, ide-ide dasar tentang hubungan sosial dan masyarakat hingga penerapan ilmu pada gejala atau fenomena sosial yang konkret. Nah, dari sini kita tahu bahwa dengan kita mempelajari mempelajari ruang lingkup sosiologi ini, kita mendapatkan pemahaman baru. Dari itu kita sejak awal ide-ide dasar tentang hubungan sosialnya, sampai kita tahu bahwa ada gejala dan fenomena dari hubungan sosial yang ada di masyarakat itu. Lalu yang kedua, memahami masyarakat dan berbagai permasalahannya, sehingga dapat membantu pemangku kepentingan merumuskan kebijakan yang relevan. Nah, dengan kita memahami keadaan masyarakat sendiri, kita tahu bahwa setiap orang tuh memiliki perbedaan kepentingan dan juga perbedaan setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga pastinya mereka mempunyai permasalahan dan pastinya kita juga mempunyai permasalahan sendiri. Nah, fungsinya ini adalah dengan kita memahami dengan ruang lingkup sosiologi ini, kita jadi paham bahwa setiap orang itu punya kekurangannya sendiri juga, dan harusnya kita rangkul bersama-sama agar terbentuknya kebijakan yang relevan, yang sehingga kita bisa mengadakan sebuah diskusi, di mana diskusi itu bertujuan untuk melakukan sebuah perumusan, yang dimana kebijakan itu bisa menjadi relevan dan bisa dicetuskan untuk ke pemerintah nanti, sehingga saat kita ingin memberikan pendapat kepada pemerintah, kita tidak harus sendirian aja, tapi kita bisa mengajak orang-orang luar sana yang dimana memiliki kepentingan yang sama dengan kita, sehingga kita memiliki dukungan yang lebih kuat dari hal tersebut. Nah, setelah kita mengetahui hal ini semua, pastinya kita tahu bahwa ruang lingkup sosiologi ini memang benar-benar penting bagi kehidupan kita, apalagi kita juga jadi memiliki manfaatnya sendiri. Manfaatnya juga banyak banget, nggak bisa dijelaskan satu-satu, tapi intinya yang penting adalah kita menjadi lebih memahami satu sama lain, sehingga kita tahu bahwa sehingga kita juga lebih peka kepada dan lebih sensitif kalau misalkan ada gejala-gejala sosial baru, dan kita juga bisa mencari informasi-informasi yang lebih luas lagi dengan perspektif yang lebih banyak, sehingga informasi yang kita dapatkan itu tidak hanya dari satu arah aja, sehingga terjalinnya sebuah hubungan yang baik seperti itu, dan kita tidak menggunakan kacamata kuda aja gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa sosiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan manusia ataupun masyarakat di sekitarnya, bahkan lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah sosiologi juga hanya berfokus pada bagaimana kita mempelajari kehidupan suatu kelompok manusia dari hasil kita berinteraksi sendiri dengan kehidupan manusia ataupun kelompok itu sendiri. Nah, pastinya sosiologi ini juga membuat kita menjadi lebih paham masyarakat, bagaimana pandangan-pandangan dari masyarakat sekitar, sehingga kita tahu bahwa setiap orang tuh
memiliki perspektif yang sebelumnya saya jelaskan lagi. Nah, dari itu kita tahu bahwa ruang lingkup sosial ini, ruang lingkup sosiologi ini juga meliputi banyak hal. Misal tadi kita lihat ada pendapat dari Sujono Sukanto yang tentang ruang lingkup sosiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok umum dan khusus. Samping itu juga ruang lingkup sosiologi ini juga sebagai pengetahuan dasar dari kajian kemasyarakatan yang dimana meliputi hal yang berhubungan dengan kedudukan, nilai, dan norma sosial masyarakat, dan kebudayaan, bahkan perubahan sosial budaya, hingga masalah sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari semua yang disimpulkan tadi, saya jelaskan kesimpulannya, itu benar-benar membuat saya menjadi menambah wawasan saya menjadi lebih luas lagi, yang dimana kalau misal ruang lingkup sosiologi itu sebenarnya gak hanya harus di masyarakat aja loh, tapi juga bisa kita dapatkan dari lingkungan yang lebih kecil lagi, sehingga tidak ada batasan dari jumlah lingkungan dari ruang lingkup sosiologi ini sendiri. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton ini sampai habis. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.